Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda alam, yakni Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lupa kepada keluarganya dan para sahabatnya serta para pengikut sampai akhir zaman, dan mudah-mudahan kita semua termasuk di dalamnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang terhormat Bapak dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia Bapak Adi Ahmad Ginanjar MPD, serta teman-teman atau rekan-rekan dimanapun kalian berada dan kapanpun kalian melihat tayangan video saya. Di sini saya Dea Sophia Nulaila akan memaparkan atau mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul Etika Bisnis Islam. Baik, tanpa berlama-lama langsung saja. Yang pertama, apa itu etika bisnis Islam? Nah, sebelum ke etika bisnis Islam, kita terlebih dahulu apa itu etika bisnis secara umum. Nah, etika bisnis adalah tindakan dalam kegiatan bisnis tanpa melanggar aturan organisasi atau norma masyarakat. Setiap tindakan bisnis harus dilandasi oleh moralitas dan tanggung jawab, serta tidak merugikan pihak lain. Etika bisnis berfungsi sebagai pedoman untuk mencapai tujuan bisnis dengan cara yang adil dan bertanggung jawab. Nah, jadi etika bisnis adalah sebuah prinsip-prinsip mengenai kebijakan yang berisi pedoman-pedoman dalam melakukan aktivitas bisnis. Lalu, apakah yang menyebabkan pentingnya etika dalam bisnis? Salah satu alasan yang membuat etika bisnis penting yaitu agar kita dalam berbisnis mengetahui batasan-batasan hukum dan moral-moral yang kita lakukan, dan memastikan setiap bisnis yang kita lakukan tidak melakukan kejahatan kepada pelanggan, karyawan, konsumen, maupun pihak lain, dan bersikap adil dan menghargai keberadaan kepada konsumen. Baik, selanjutnya ada etika bisnis Islam. Etika bisnis Islam adalah seperangkat prinsip dan nilai moral yang mengatur perilaku individu dan organisasi dalam menjalankan aktivitas bisnis berdasarkan ajaran Al-Quran dan hadis. Prinsip-prinsip ini menekankan pentingnya kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab sosial dalam setiap transaksi bisnis. Nah, jadi etika bisnis Islam mengajarkan bahwa laba yang diperoleh harus sesuai dengan hukum nasional maupun syariah yang berlaku, serta tingkat laba tidak menjurus pada eksploitasi, gangguan fungsi pasar, dan kejahatan sehingga penetapan harga yang berlebihan sehingga merugikan masyarakat jelas tidak diperkenankan. Selanjutnya ada prinsip dasar etika bisnis Islam, di mana di sini ada dua pendapat. Nah, yang pertama menurut Muhammad Jakfar, dalam usaha agar mendapatkan keberkahan dan keuntungan yang sesuai serta mendapatkan ridho dari Allah, maka seorang pembisnis harus mengetahui tata cara dalam Islam dan memperhatikan prinsip-prinsip yang ada di dalamnya. Nah, menurut Muhammad Jakfar sendiri, etika bisnis Islam memiliki prinsip dasar, diantaranya satu, kesatuan. Yang dimaksud dengan kesatuan ini adalah pedoman pokok etika Islam, yaitu kepercayaan sepenuhnya kepada keesaan Allah. Kepercayaan inilah yang membuat Islam semakin tinggi dan saling berhubungan. Hubungan inilah yang merupakan wujud berserah diri sepenuhnya kepada Allah dan tunduk patuh terhadap perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ada keseimbangan. Konsep keseimbangan dalam sistem ekonomi dapat membantu meningkatkan distribusi, produksi, dan konsumsi. Jika tidak ada keseimbangan dalam bisnis, akan ada kezaliman. Dalam bisnis Islam, ini berarti bahwa kepentingan pribadi dan golongan harus seimbang, serta antara penjual dan pembeli, si kaya dan si miskin, dan yang lainnya. Yang ketiga ada kehendak bebas. Menurut keyakinan Islam, manusia diberi kebebasan untuk memilih dari berbagai jenis kebebasan yang dimiliki Allah. Kebebasan merupakan komponen penting dari nilai etika bisnis Islam, namun kebebasan ini tidak membahayakan orang lain. Yang keempat ada tanggung jawab. Orang harus bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan karena prinsip keadilan dan kesatuan. Yang kelima ada kebenaran. Kebenaran yang dimaksud ini adalah selain mengandung makna benar dan salah, terdapat
terdapat juga dua prinsip, yakni kejujuran dan kebaikan. Dalam hal ini, kebenaran bisnis yang dimaksud dialah sebagai niat, etika, perilaku yang benar meliputi proses mencari dan mendapatkan komoditas maupun dalam usaha untuk mendapatkan keuntungan dalam transaksi atau proses akadnya. Nah, sedangkan prinsip etika bisnis Islam menurut Qardawi harus memenuhi syarat, yaitu yang pertama ada akidah. Dengan adanya penyerahan diri kepada Allah, maka pelaku bisnis akan selalu menjaga perbuatannya dari hal-hal yang dilarang oleh syariah. Yang kedua ada syidik. Sifat sidik mendorong rasa tanggung jawab atas segala perbuatan dalam hal muamalah. Yang ketiga ada patonah. Sifat patonah ini mendorong kearifan berpikir dan bertindak sehingga keputusan yang dihasilkan menunjukkan profesionalisme yang didasarkan sikap akhlak seperti akhlak Rasulullah SAW. Yang keempat ada amanah atau jujur. Hubungan bisnis yang dilandasi kejujuran memunculkan kepercayaan yang merupakan hal paling mendasar dari semua hubungan bisnis. Yang kelima ada tablik. Kemampuan komunikasi dalam tablik menunjukkan proses menyampaikan sesuatu melalui perkataan yang baik untuk mempengaruhi orang lain. Nah, meskipun etika bisnis Islam di atas terdapat beberapa perbedaan, tetapi perlu diperhatikan dalam berdagang maupun dalam bisnis yang telah diajarkan dalam agama Islam untuk selalu menerapkan sikap kejujuran dalam berbisnis agar keuntungan yang didapat tidak termasuk riba. Namun keuntungan yang halal dan berkah karena mendapatkan kekayaan dengan cara yang halal dan berpegang teguh pada etika bisnis Islam. Nah, jadi kesimpulannya yaitu etika bisnis Islam adalah seperangkap nilai dan prinsip moral yang digunakan dalam menjalankan bisnis berdasarkan ajaran Islam dan Al-Quran hadis. Etika bisnis Islam memiliki prinsip dasar diantaranya kesatuan, keseimbangan, kehendak bebas, tanggung jawab, kebenaran, dan harus memenuhi syarat lainnya yaitu akidah, sidik, fatonah, amanah atau jujur, dan tablik. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, pelaku diharapkan dapat menjalankan usahanya dengan cara yang sesuai dengan ajaran Islam dan menciptakan lingkungan bisnis yang amanah atau jujur, adil, dan bertanggung jawab. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.